Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang yang tertutup. Ini yang dihaikan siapa? Semua yang tertutup. Yang merasa benar sendiri, yang merasa hebat sendiri, yang merasa sudah sampai pada Tuhan, yang merasa sudah tahu Tuhan, yang sudah merasa paling ma'rifatullah, yang merasa sudah paling mengenal, itu yang dihaikan. Kalau gitu jumlah manusia yang dihaikan di ayat ini banyak apa sedikit? Banyak. Dan lucunya kalau kita merasa hebat sendiri, seakan-akan kita tidak dihaikan loh. Jangan-jangan ini hai buat kita juga, karena kita masih tertutup. Tertutup untuk menerima nasihat orang lain, tertutup untuk menerima perbedaan, tertutup untuk menerima pendapat dari orang lain. Biasanya kan orang yang egonya tinggi, itu tertutup, apalagi merasa paling benar. Pernah suatu saat saya berdiskusi dengan seseorang, mohon maaf ya, ini egonya ego tinggi nih, karena merasa paling pintar. Sederhana pertanyaan saya, menurut Anda Allah itu jauh apa dekat? Jawabannya, oh dekat sekali. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Yes, pintar dia tahu ayatnya. Pertanyaan saya berikutnya, rumah Allah di mana? Kan harusnya kalau Allahnya dekat, rumahnya juga dekat. Bagaimana dengan yang di Mekah? Itu juga rumah Allah. Itu dimensi syariat namanya. Makanya ada dimensi syariat, dimensi hakikat, dimensi tarikat, dimensi ma'rifat. Disitulah ada tingkatan-tingkatan. Makanya kalau kita baru mengetahui dimensi syariat, jangan dulu merasa puas. Ada dimensi lain, dimensi tarikat, dimensi hakikat, dimensi ma'rifat. Bahkan dimensi syariat, ada syariatnya syariat, ada syariatnya tarikat, ada syariatnya hakikat, ada syariatnya ma'rifat. Dalam dimensi ma'rifat juga seperti itu. Ada dimensi ma'rifatnya syariat, ada ma'rifatnya tarikat, ada ma'rifatnya hakikat, ada ma'rifatnya ma'rifat. Luar biasa itu spektrumnya. Allah dekat. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita kata Quran. Begitu ditanya rumahnya di mana? Bingung. Kan harusnya walaupun tidak tahu kalau Allahnya dekat kan rumahnya dekat juga. Kan itu memudahkan kita kalau terbuka. Tapi karena sudah tertutup sulit. Walaupun itu pandangan dari Quran sulit. Itu namanya miskonsepsi. Orang yang mengalami miskonsepsi karena ada kesalahan memahami konsep, sekalipun sudah dijejali pada dia, ya ajaran-ajaran yang benar tetap aja sulit untuk hilang. Ibaratnya seperti ini. Kalau ada kucing masuk ke rumah kita, masuk ke kamar. Oh ternyata kucing itu tidur di bawah ranjang tempat tidur kita. Ternyata kucing itu mohon maaf mengeluarkan kotoran. Saya tanya bau enggak? Bau. Gimana cara menghilangkan bau kotorannya? Yang pertama, diambil dong kotorannya. Jijik-jijik juga harus diambil kan? Betul nggak? Kucingnya udah nggak ada nih. Yang pertama kan kucingnya tentu saja dipindahkan dulu. Yang kedua kotorannya diambil. Setelah itu apa? Bekas kotorannya kemudian dipel. Pakai karbol macam-macam. Selesai? Selesai? Belum selesai. Karena kotoran kan sudah menyatu dengan udara yang ada di kamar. Hati-hati. Di lantai sudah bersih, tapi udara yang di kamar itu kan terkurung. Dan udara pasti ya akan menyerap kotoran dari kotoran kucing itu. Tahap berikutnya apa? Buka jendela. Ganti dengan angin yang baru. Nah, ini yang lupa, buka jendela. Sama seperti kita punya konsep yang salah. Konsep tentang iman, tentang Islam, dan lain-lain konsep yang tadi, tentang adil. Ada konsep yang salah dalam diri kita, gimana memperbaikinya? Apakah cukup dijejali konsep-konsep yang benar? Tidak. Bapak Ibu dijejali oleh saya konsep-konsep yang benar sekalipun dari Quran, kalau tidak terbuka jendelanya, tidak akan bisa menerima. Harus terbuka jendelanya biar angin segar masuk. Biar udara lama diganti dengan udara baru. Baru itu bisa. Makanya keadilan itu adalah luruskan wajahmu saat kamu sedang memasuki masjid. Masjid adalah Baitullah. Apa tujuan kita masuk Baitullah? Tentu saja masjid yang syariat tujuannya bulan bintang. Tapi masjid yang hakikat bukan bulan bintang yang ada di masjid. Tapi bulan dan bintang yang bercahaya yang ada dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa meluruskan pandangan batin kita pada
pada Dia sang pemilik masjid, sang pemilik Baitullah kalau kita nggak kenal. Makanya sepanjang kita nggak kenal, kemudian kita menyembah Dia, itu tidak adil. Makanya kata Quran, wad'uhu, undanglah Dia, mukhlisin dengan keikhlasan yang sempurna. Undanglah Dia dengan keikhlasan yang sempurna. Jadi kalau kita ingin berlaku adil dalam hidup ini, yang pertama, adil dimulai dari apa? Saat memasuki masjid, luruskan wajahmu. Kepada siapa? Kepada Dia yang memiliki masjid. Karena itu adalah sumber segala keadilan. Kalau kita bisa menyerap sumber keadilan dari Dia, insya Allah kita pun akan hidup dengan penuh keadilan. Bukan keadilan yang diperjualbelikan. Apa keadilan saja? Ya tidak. Karena sifat Dia kan yang dikenalkan pada kita ada 99. Al-Adl salah satunya. Yang lain apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Dan sifat-sifat itu kemudian akan menyatu. Nah, sifat itu akan menyatu ketika kita meleburkan diri dengan Dia. Disitulah perlunya dibimbing oleh orang yang tahu. Belajar spiritual tanpa guru, ikutannya adalah setan. Makanya di sini dihaikan, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang tertutup. Mohon maaf, kalau saya dihaikan di ayat ini langsung ya gitu. Jangan-jangan saya yang masih tertutup. Lebih bagus merasa masih tertutup daripada merasa terbuka tapi masih tertutup. Apa berikutnya? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Siapa yang mengatakan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah? Ini orang yang tertutup. Energi yang selalu menyatukan. Jadi kalau di ruangan ini ada dua orang, satu tertutup, satu terbuka. Kan pasti ya, kalau ditanya secara luar, yang tertutup kalau ditanya siapa yang kau sembah? Tuhan. Yang terbuka ditanya siapa yang kau sembah? Tuhan. Dalam bahasa luar jawabannya sama, Tuhan. Terserah menyebut Tuhan dengan cara apa, silahkan. Karena Tuhan juga tidak marah disebut dengan panggilan apapun. Cuman kita suka ribut. Ketika orang memanggil berbeda, seakan-akan itu berbeda yang dipanggil. Air kan tidak marah dipanggil water. Air tidak marah dipanggil banyu. Air juga tidak marah dipanggil cai. Air juga tidak malah dipanggil air. Kan tidak marah. Silahkan semua orang mau menyebut apa. Yang penting kan ada sebutannya. Ya. Dan Allah itu tidak pernah marah dipanggil apapun. Tapi tentu saja memanggil Tuhan dengan cara yang sopan. Tadoru namanya. Makanya semua keyakinan memanggil Tuhan itu dengan panggilan-panggilan yang agung. Betul enggak? Iya. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, puncak kesadaran, puncak kasih sayang, sebutannya banyak. Tapi lebih dari semua itu, kita harus tahu yang disebut. Itu yang paling penting. Nah, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah yang kamu sembah. Ini menurut saya luar biasa. Ini ada orang yang tertutup, ada orang yang sudah terbuka. Yang tertutup, namanya juga tertutup. Kalau tertutup mata kita kan nggak lihat. Kalau mata kita nggak lihat kan nggak bisa ingat pada yang tidak dilihat. Sesuatu yang tidak dilihat pasti tidak bisa diingat. Karena sesuatu yang bisa diingat pasti yang bisa dilihat. Demikian juga proses. Jadi saya masih teringat ada orang bijak mengatakan, kamu itu ada atau tidak ada. Sekarang Bapak Ibu yang di ruangan ini ada apa tidak ada? Ada. Kita aja ada, sedangkan Allah tuh maha ada. Kita yang ada aja kelihatan adanya, apalagi yang maha ada. Harusnya lebih ada dong. Gak pinter-pinter. Katanya Allah maha ada. Kita aja yang ada kelihatan, apalagi yang maha ada. Disitulah kita harus tahu ilmunya. Makanya bagi orang yang tidak tahu kan seakan-akan Tuhan itu jauh. Maha ada tapi jauh. Lalu karena jauhnya kadang-kadang merengek-rengekkan pada Tuhan. Padahal Tuhan itu dekat. Makanya hati-hati dengan pikiran, kata-kata dan ucapan. Karena itu semua direkam oleh Dia. Dan Dia selalu mengabulkan apa yang kita minta. Cuman proses mengabulkannya tidak seperti yang kita ingin. Itu saja.
Dan kadang-kadang ketika Allah ingin ngasih yang lebih baik, kita disuruh meninggalkan yang baik. Kalau Allah ingin ngasih yang lebih baik, kita disuruh meninggalkan yang baik. Misalkan contoh, mohon maaf, suatu saat mungkin kita doa sama Allah, ya Allah limpahkan rezeki yang berkah. Saat itu kita sedang kerja, mungkin kerja gajinya 20 juta. Tiba-tiba besoknya di tempat kerja dipecat. Mungkin kita tidak mengerti kalau itu adalah cara Allah untuk ngasih rezeki yang berlimpah. Kan 20 juta saja gaji dia, kan masih doa tadi. Ini perhatikan saya. Dia gajinya sekarang 20 juta sebulan, tapi dia kan doa tadi, ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah kepadaku. Berarti kata Allah, oh berarti 20 juta bagimu nggak cukup, kan gitu. Ya. Makanya kata Allah, ya sudah, dikabulkan. Yes, kata Allah. Besok dipecat. Tapi apakah mengerti dia kalau dipecat itu sebuah pengkabulan, cara Allah mengabulkan? Mungkin nggak ngerti, besok merengek-rengek. Padahal harusnya kalau sudah 20 juta, ya Allah berikanlah kepadaku kemampuan untuk bersyukur. Kan gitu harusnya. Kan gitu. Ya setelah dipecat kan bingung, setelah dibingung kan stres. Setelah stres mungkin bikin usaha. Setelah bikin usaha ternyata kaya. Gajinya sekarang bukan 20 juta sebulan, 200 juta sebulan. Dan kalau tidak dipecat tidak ada yang 200 juta itu. Betul nggak? Kan tidak mungkin ganti usaha. Nah yang baik sedang diganti yang lebih baik. Itu namanya perubahan. Kadang-kadang Allah itu melepaskan kita, menyuruh kita melepaskan yang baik. Untuk apa? Diganti dengan yang lebih baik. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti. Kata siapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Ya Allah, kadang-kadang kita kan suka cari doa-doa yang mustajab ya. Karena kita nggak ngerti. Padahal Allah itu selalu mengabulkan. Di Quran dikatakan, siapa saja yang meminta kepadaku pasti aku akan kabulkan. Proses mengabulkannya itu yang berbeda dimensi dengan pikiran kita. Baik. Kul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang tertutup. Siapa yang dihaikan? Yang tertutup. Siapa saja? Ya terserah. Kita merasa dihaikan apa tidak? Kalau merasa dihaikan, yes, itu bagus. Lalu ada kata-kata la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kalau aku ini belum menyembah yang kamu sembah, itu gara-gara aku masih tertutup. Harusnya aku menyembah yang kamu sembah. Kan gitu. Berikutnya apa? Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah yang aku sembah. Aku tidak menyembah yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah yang aku sembah. Berarti masih ada perbedaan dong. Menyebut Tuhan yang sama, tetapi kenyataan yang disembah lain-lain. Oke, sekarang saya tanya. Ada orang keluar dari rumah ibadah. 1000 orang deh. Tanya masing-masing, siapa yang kalian sembah tadi? Pasti jawabannya Tuhan. Betul? Tapi kalau ditanya, yang kamu ingat tadi ketika di rumah sembahyang, di tempat ibadah apa? Mungkin ada yang ingat perhiasan. Betul nggak? Ada yang ingat jahitan. Ada yang ingat piring berantakan. Ada yang ingat, kan macam-macam. Padahal di Quran dikatakan, apa yang kamu ingat, itulah yang kamu sembah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi apa yang kita ingat, itu yang kita sembah. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang kamu sembah tadi, pasti jawabannya Tuhan. Tapi kalau ditanya lagi, ya apa yang kau ingat tadi, pasti jawabannya lain-lain. Betul nggak? Padahal tidak sadar, apa yang diingat, itulah yang disembah. Makanya orang yang sholatnya sedikit saja ingatnya kepada Tuhan. Di Quran surat An-Nisa ayat 142 disebutnya orang munafik. Yang sedikit loh ingat sama Tuhannya munafik. Kalau yang gak ingat sama sekali kan itu sudah kakaknya itu. Kakaknya munafik. Gak ada ayatnya, saya tidak menemukan. Orang munafik itu kata Quran, orang yang sholatnya itu ingat Allahnya sedikit. Yang ingat Allah sedikit kan berarti kan sudah kenal. Tapi kenalnya sedikit, makanya ingatnya sedikit. Itu aja masih munafik, apalagi blank, tidak ingat sama sekali karena belum kenal. Makanya la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala an abidu ma abatum. Aku juga tidak menyembah. Aku juga bukan penyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak menyembah yang kamu sembah.
Kamu bukan penyembah yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah yang aku sembah. Lalu berikutnya apa? Berikutnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Kalau ditanya, apa sih agamamu? Pasti sama nama agamanya. Betul nggak? Kalau ditanya, siapa yang kamu sembah? Pasti sama nama Tuhannya. Tapi begitu masuk ke dalamnya, siapa yang kamu ingat ketika kamu sedang sembahyang? Mulai lain-lain. Disitulah lakum dinukum waliyadin. Makanya masing-masing itu kan lain-lain. Nah sekarang masa kita ya menyebut yang sama tetapi pikirannya lain-lain. Makanya tadi di ayat tadi yang namanya keadilan itu adalah wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Luruskan wajahmu saat memasuki masjid. Nah ini kan bukan cerita masjid yang biasa. Emangnya masuk masjid kemudian diluruskan wajahnya begini? Tidak. Sampai nggak mau menoleh. Begitu masuk masjid ada orang manggil bun, nggak mau noleh. Apa kabar mas? Nggak mau noleh. Kenapa sih kok lurus gitu? Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Quran surat Al-A'raf ayat 29. Setiap masuk masjid wajah harus lurus. Apa begitu memahaminya? Kan tidak. Nah, apa sih tujuan kita masuk masjid? Tujuan masuk masjid, tujuan masuk Baitullah satu. Apa itu? Kan bertemu dengan yang punyanya. Sekali lagi, tujuan datang ke rumah seseorang, apa cari rumahnya? Apa ingin lihat-lihat rumahnya? Kan bukan, ingin ketemu sang penghuni rumah. Falya'budu rabb hadzal bait. Sembah Tuhan yang punya rumah ini. Falya'budu rabb hadzal bait, sembah Tuhan yang punya rumah ini. Kalau sembah Tuhan yang punya rumah ini, artinya apa? Jangan menyembah rumahnya. Banyak yang terjebak menyembah rumahnya, tidak menyembah Tuhan yang punya rumahnya. Padahal Quran surat Al-Quraisy itu selalu dibaca setiap sholat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Hafal? Coba ditanya apa sih artinya? Jelas-jelas di situ jangan kau sembah atau sembahlah Tuhan yang punya rumah ini. Falya'budu rabb hadzal bait. Sembah Tuhan yang punya rumah ini. Kan di balik kalimat itu ada kalimat lain. Jangan kau sembah rumahnya. Banyak yang puas menyembah rumahnya. Datang ke rumah cuma lihat-lihat rumah, puas. Padahal belum ketemu dengan yang punya rumah. Kalau belum ketemu yang punya rumah itu nggak jadi disebut tamu. Kalau sudah ketemu yang punya rumah kan lumayan berikutnya. Dapat apa? Dapat apa? Dapat minum, dapat kue, kan gitu, ya. Dapat suguhan, ya, dihormati. Sama, ya. Allah juga akan ngasih suguhan kalau kita mau datang kita ke rumah dia. Tapi kalau kita cuma di empernya saja, di luarnya saja, nggak masuk ke rumahnya, bagaimana Allah mengasih suguhan? Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita tidak mewarisi sifat cinta kasih itu? Jangan-jangan selama ini kita dengan dia masih ada hijab yang membuat kita terpisah. Kenapa? Masih tertutup.